Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. T.J. Gorins memulai bukunya A Theology of the Built Environment, Justice, Empowerment, Redemption dengan kalimat singkat ini: menjadi manusia adalah menempati. Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? T.J. Gorins menyadari bahwa keberadaan manusia dan kesadaran eksistensial seorang manusia hanya mungkin terjadi dalam kerangka dimensi ruang dan waktu. Pemahaman ruang dan tempat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kapasitas seorang manusia merespons dan memahami realitas. Perbedaan antara pemahaman ruang dan tempat seringkali kurang dipahami. Secara umum, ruang lebih dikonotasikan dengan sesuatu yang bersifat impersonal, suatu dimensi geometris dan kapasitas. Sedangkan tempat dianggap lebih memiliki signifikansi makna dan nilai yang turut mendefinisikan identitas seorang manusia. Desain sebagai ilmu yang lahir dari kapasitas proses kreasi manusia berpijak di atas keseluruhan bumi. Bumi adalah ruang lingkup dan tempat di mana segala respons manusia terhadap realitas dihasilkan. Tidak mungkin ada proses kreasi yang dapat sepenuhnya melepaskan diri dari bumi, sejauh apapun imajinasi dari suatu karya fiksi ilmiah. Batasan ruang lingkup realitas yang dapat dimaknai manusia tetap memiliki referensi terhadap bumi ini. Memahami bumi sebagai tempat bukan sekedar kapasitas geometris yang impersonal, merupakan titik awal membangun percakapan tentang desain bagi keindahan bumi. Apakah ada korelasi antara teologi, proses kreasi, disiplin ilmu desain, dan ekologi? Thomas Aquinas, salah satu raksasa pemikir dalam sejarah kekristenan, pernah mengatakan bahwa kesalahan memahami dunia ciptaan menghantar kepada kesalahan memahami Allah. Pada saat yang sama, melalui kebutuhan untuk merenungkan pentingnya proses kreasi desain untuk keindahan bumi, kita dapat pula mengatakan bahwa kesalahan memahami teologi juga dapat menghasilkan kesalahan memahami dunia ciptaan. Ludwig Feuerbach dalam bukunya The Essence of Christianity mengkritisi kekristenan sebagai salah satu penyebab kerusakan bumi. Feuerbach menarik kesimpulan adanya korelasi antara pemahaman teologis tertentu dan hilangnya kepentingan ekologis dalam kebudayaan. Stephen Boma Prediger dalam bukunya For the Beauty of the Earth menyimpulkan argumentasi Feuerbach sebagai berikut: selama manusia menjalankan perintah untuk memenuhi bumi, maka serangan manusia terhadap planet ini tidak akan berakhir. Agama mengasumsikan bahwa segala pengorbanan yang harus terjadi untuk mengakomodasi manusia harus dilakukan oleh spesies apapun selain manusia itu sendiri. Dengan tanda kutip, menciptakan Allah menurut gambar dan rupa manusia, agama dunia barat telah mengadopsi mitologi antroposentris yang memisahkan Allah dari dunia ciptaan, jiwa dari tubuh, manusia dari bumi. Dualisme ini telah menghalangi kita untuk berelasi dengan alam dan diri kita sendiri. Stephen Boma Prediger menelusuri argumentasi berbagai pihak yang mengklaim bahwa agama pada umumnya dan teologi kekristenan secara khusus merupakan penyebab degradasi ekologis.
Bagaimana dia menjawab argumentasi ini? Penelusuran yang mendalam oleh Steven Boma Prediger akan mempertanyakan kejelasan dari argumentasi ini. Bagaimana sebagian besar dari argumentasi ini tidak dapat membangun contoh aktif di mana secara konsisten suatu pemahaman teologis tertentu digunakan secara aktif untuk membantah pentingnya kelangsungan ekologis. Kritik yang lebih proporsional untuk ditujukan kepada kekristenan adalah bagaimana berbagai tradisi interpretasi teologi secara langsung ataupun tidak menciptakan kecenderungan untuk mengesampingkan diskursus mengenai kelangsungan ekologis. Kecenderungan ini telah selama berabad-abad mematikan kesadaran korelasi teologis yang sesungguhnya begitu kuat antara kelangsungan ekologis dan permulaan dan akhir dunia ciptaan. Untuk memahami bagaimana proses kreasi manusia memiliki implikasi teologis terhadap penatalayaan dunia ciptaan, maka proses kreasi tidak mungkin dilepaskan dari pemahaman tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan akhir dari dunia ciptaan tersebut. Keindahan dan pemeliharaan bumi tidak terpisahkan dari memahami keberadaan manusia sebagai penatalayaan dunia ciptaan. Proses kreasi sebagai salah satu kapasitas tertinggi manusia untuk memaknai, menilai, dan merespons realitas perlu dipahami sebagai kapasitas yang diberikan agar manusia menatalayani dunia ciptaan. Sebelum kita menggali lebih jauh proses kreasi desain sebagai kapasitas tugas penatalayaan, mari menyimak hasil temuan Steven Boma Prediger terkait bias interpretasi teologis yang seringkali muncul dalam gugatan para kritik kekristenan. Di sini kita akan melihat refleksi teologis apa saja yang dapat menjawab kecenderungan kebutuhan ekologis yang sudah berlangsung. Refleksi teologis pertama yang diperlukan adalah untuk merespons kecenderungan dualisme yang hidup dalam tradisi. Dari berbagai bias yang ada, kecenderungan dualisme antara roh dan materi atau jiwa dan tubuh disebut sebagai salah satu alasan mengapa terjadi suatu diskontinuitas antara spiritualitas dan materi, agama dan alam, penyembahan dan pekerjaan, dan seterusnya. Bias dualistis dalam kekristenan ini kemudian dikaitkan dengan pemahaman teologis yang tidak lengkap mengenai perintah Allah bagi manusia untuk menaklukkan alam. Lynn White Jr. dalam tulisannya The Historical Roots of Our Ecological Crisis membangun argumentasi bahwa pandangan kekristenan mengenai keilahian dan kemanusiaan yang berada di atas alam merupakan asumsi dasar di balik sains dan teknologi kebudayaan barat yang kemudian membenarkan eksploitasi dan kerusakan ekologi. Pandangan Lynn White Jr. merupakan tesis yang kemudian diterima dan menjadi salah satu dasar dari sebagian besar buku teks atau antologi filsafat lingkungan hidup, teologi, dan etika yang dikenal saat ini. Bias kedua yang perlu direspons dalam lingkungan Kristen sendiri adalah bias eskatologis. Pandangan teologis populer kekristenan terhadap masa depan bumi pada akhir dari seluruh ciptaan dapat menghilangkan konsekuensi dan keharusan akan pemeliharaan bumi. Eskatologi dispensasionalisme secara tidak langsung menegasi keberlangsungan dunia ciptaan dan mereduksi relevansi dari bumi masa kini dan masa yang akan datang. Roderick Nash dalam bukunya tentang sejarah etika lingkungan mengkritik apa yang ia sebut sebagai penekanan kekristenan akan otherworldliness, di mana dunia ciptaan yang sementara ditepati lebih ditekankan sebagai kesementaraan yang rusak
dan berakhir dengan kemusnahan. Korelasi tidak langsung antara dualisme sorga yang imaterial dan dunia material, teologi anihilasi, dan konsekuensi logis ekskalasi, kerusakan menuju akhir tidak dapat dipungkiri melemahkan kepekaan dan minat sebagian orang Kristen terhadap keberlanjutan ekologis. David Orr, seorang tokoh lingkungan hidup, dalam bukunya Ecological Literacy, Education and the Transition to a Postmodern World, dengan pedas mengatakan bahwa krisis antara umat manusia dan habitatnya, isu keberlanjutan adalah syarat dan kondisi terhadap punah tidaknya umat manusia. Namun pendidikan dalam segala lapisan masih mendidik seolah-olah tidak ada krisis apapun dalam dunia. Kondisi yang dikeluhkan oleh David Orr ini sudah banyak berubah sejak bukunya dituliskan. Namun dalam percakapan tentang pendidikan Kristen dan gereja, sejauh mana kita berhenti sejenak dan merenungkan berbagai asumsi dasar dominan yang melandasi diskursus ekologis dan keberlanjutan dunia masa kini. Isu keberlanjutan dan ekologi kini hadir dalam hampir semua forum global. Apa yang menjadi asumsi dasar dari seorang Kristen ketika ia dan komunitasnya bergumul mengenai isu keberlanjutan bumi ini? Apakah ini akan terpaksa mengiyakan berbagai tuduhan terhadap kekristenan yang sudah disebutkan sebelumnya? Sanggupkah ia merayakan kesinambungan teologis dari tugas penatalayaan di titik ciptaan, menyadari konsekuensi kejatuhan, menghidupi penebusan, dan mengharapkan langit dan bumi yang baru pada titik eskatologis? Orang Kristen perlu merenungkan berbagai asumsi dasar yang beredar di balik mengapa keberlanjutan bumi dan dunia ciptaan ini menjadi begitu penting. Apakah asumsi dominan saat ini tentang kepentingan alamiah melawan kepunahan merupakan dasar paling kuat yang dapat dibangun? Jikalau asumsi dasar kepunahan tersebut seakan-akan menemukan kesepadanan dalam suatu penjelasan metafisik tertentu, apakah kesepadanan argumentasi ini dapat mempengaruhi kesadaran dan respons aktif kita untuk memperbaiki keadaan? Berbagai kritik mengenai kecenderungan negatif tradisi kekristenan terhadap keberlanjutan alam pada umumnya menyalahkan asumsi teologis yang bersifat metafisik, sekaligus mempersoalkan konsekuensi tafsir penguasaan manusia di titik penciptaan dan langit dan bumi yang baru di titik eskatologis. Meskipun kritik yang diajukan tersebut mereduksi kompleksitas anti-ekologi kebudayaan barat sebagai kesalahan teologis kekristenan, kritik tersebut menunjukkan korelasi antara wawasan pandang dan respons manusia, komunitasnya, dan arah kebudayaan terhadap ide mengenai keberlanjutan bumi. Artinya, kritik ini dapat dikatakan separuh benar jika wawasan pandang seorang Kristen dan komunitas Kristen benar-benar berpijak pada kitab suci. Maka, pemahaman teologis terhadap manusia di titik penciptaan dan akhir dunia di titik eskatologis tertentu, tentu berdampak kepada pemahamannya akan keberlangsungan dunia ciptaan. Mari kita mencoba melihat sekilas bagaimana pemahaman teologis tentang titik penciptaan dan titik eskatologis menjadi begitu menentukan dalam merespons isu ekologis, dan keberlanjutan bumi. Norman Wisba dalam bukunya The Paradise of God, Renewing Religion in the Ecological Age, dan From Nature to Creation, A Christian Vision for Understanding and Loving Our World, memberikan penjelasan yang indah mengenai asumsi dasar seorang Kristen dalam merespon keberlanjutan bumi. Pembedaan orientasi yang dikemukakan oleh Wisba berfokus pada pemahaman akan visi awal dari Shalom Allah.
Salah satu kekurangan dalam diskusi teologis orang Kristen tentang penciptaan adalah bahwa doktrin tentang penciptaan pada umumnya menekankan aspek asal-usul dunia ciptaan, namun sedikit sekali menyinggung signifikansi moral dan kultural manusia terhadap tatanan, tujuan, dan karakteristik dunia ciptaan. Ketika fokus hanya menekan aspek asal-usul, maka posisi manusia sebagai imago Dei yang diberi kapasitas menata layani dunia ciptaan kehilangan baik signifikansi moral maupun kultural terhadap bagaimana keberlangsungan, pengelolaan, dan pemberdayaan dunia ciptaan ini. Kejatuhan dalam dosa semakin menjauhkan posisi kultur yang dihasilkan manusia dari prinsip penatalayaan dan pemberdayaan yang diterima pada umumnya. Ketika kapasitas kreasi yang tadinya diberikan sebagai kelengkapan menjalankan penatalayaan rusak oleh dosa, peradaban yang dihasilkan senantiasa memiliki elemen mengingkari tatanan, tujuan, dan karakteristik ciptaan yang dikehendaki Allah. Jikalau demikian, apa yang terjadi pada titik penebusan? Proses pemulihan Shalom dimulai bukan hanya dalam relasi antara Allah dan manusia, namun juga antara manusia dan sesamanya, dan manusia dengan dunia ciptaan yang sejak semula menjadi tanggung jawab penatalayaannya. J. Richard Middleton dalam bukunya A New Heaven and a New Earth, Reclaiming Biblical Eschatology, menolong kita merenungkan bagaimana titik eskatologis langit dan bumi yang baru membedakan alasan kontribusi keberlanjutan ekologis seorang Kristen. Tesis Middleton dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Jikalau Allah Tritunggal berencana untuk menebus manusia, mengapa Allah yang sama kemudian membuang seluruh alam ciptaan yang dirancangnya sejak semula sebagai tempat di mana manusia itu ditempatkan dan ditugaskan? Middleton menelusuri bagaimana fokus terhadap eskatologis di abad ke-20 menyingkap kebingungan yang terjadi dan sumber-sumber di luar kitab suci yang turut berkontribusi mencampur adukan konsep melampaui dunia ciptaan dengan afirmasi kitab suci terhadap kehidupan di atas bumi dalam dunia ciptaan. Baik penelusuran Wiersbe terhadap pemahaman tentang dunia ciptaan dalam rencana Allah maupun penelusuran pemahaman eskatologis oleh Middleton memiliki implikasi penting bagi setiap wujud manifestasi kapasitas manusia untuk menghasilkan peradaban. Dalam pemahaman eskatologis yang menyadari kecenderungan anti-ekologis dualistis dan anihilasi dispensasionalisme, pengharapan akan langit dan bumi yang baru tidak menghapuskan keberlanjutan proses kreasi manusia dalam pemeliharaan keindahan dunia ciptaan. Pertanyaan mengenai panggilan setiap manusia yang telah ditebus tidak dibatasi dalam ranah soteriologi saja, namun harus juga mencangkup setiap dimensi kultural yang dihasilkannya. Secara lebih spesifik, menyentuh panggilan praktis profesi dan disiplin ilmu. Di manakah sumbangsi praktisi disiplin ilmu desain, arsitektur, dan atau tata kota yang menjadi keunikan pendekatan yang ingin ditelusuri, sehingga titik temu antara argumentasi teologis, kapasitas proses kreasi menata layani ciptaan, dan ekologi dapat dikembangkan. Ini berarti bahwa asumsi dasar maupun orientasi desain berkelanjutan oleh setiap orang Kristen yang terpanggil di ranah ini adalah konsekuensi dari mandat budaya yang dipercayai secara teologis. Setiap proses kreasi yang merespons realitas dan menghasilkan kebudayaan akan selalu tercakup dalam pertanggungjawaban peran umat manusia sebagai penata layan seluruh bumi.
Kapasitas proses kreasi di tengah dunia ciptaan yang penuh kerusakan ini justru menjadi bagian dari pengharapan eskatologis. Tugas pemulihan keindahan yang terus-menerus dipelihara dan disempurnakan hingga akhir. Bukan hanya demikian, pesimisme akan tidak perlunya peran aktif manusia terhadap keberlangsungan bumi digantikan dengan optimisme dan pengharapan akan mulianya merespon panggilan tersebut pada titik eskatologis. Sanggupkah orang Kristen yang dipanggil sebagai praktisi desain, arsitektur, dan lingkungan hidup merespons tantangan ini? Desain, arsitektur, dan tata kota sebagai contoh ranah keilmuan yang begitu bergelut dalam kesadaran menjadi manusia adalah menempati, perlu memulihkan keindahan doksologis berkelanjutan sebagaimana yang telah dan tetap dimandatkan. Memaknai panggilan manusia yang sudah ditebus sebagai penata layan akan bumi, lingkungan, dan alam di mana ia ditempatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.